Shalom saudara, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Billy di dalam program Misteri Firman. Yang seperti biasanya melalui program ini kita akan menguak fenomena mistis dan supranatural yang terjadi di sekitar kita dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Pada program Misteri Firman kali ini kita akan membahas topik yang sama seperti pembahasan kita di pekan yang lalu. Dan pada puncak pembahasan kita mengenai kesurupan, kita akan membahas mengenai metode pengusiran setan atau exorcism. Nah, ternyata secara medis itu ada solusi bagi orang-orang yang sedang mengalami kesurupan dalam level yang paling rendah ya. Orang yang kehilangan kesadaran dan mengamuk-ngamuk itu bisa disembuhin dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengambil seember air dingin ya, lalu disiram ke orang yang lagi kesurupan itu. Karena itu bisa menimbulkan efek kejut dan membuyarkan konsentrasinya, membuat ia tersadar kembali. Jadi solusi ini saya rasa efektif bagi teman-teman yang mungkin tidak punya pengalaman mengusir setan. Lalu tiba-tiba entah dimanapun Anda berada, ada seseorang yang mengalami kesurupan dan membutuhkan pertolongan, tapi saudara tidak punya pengalaman mengusir setan, dan pada saat itu tidak ada seorang yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Saudara bisa mengambil cara sederhana ini tadi, cari ember, isi air yang banyak, air dingin, kemudian siram orang itu di kepalanya dengan air. Kalau dia sembuh, berarti kesurupan ini masih dalam level medis. Tapi kalau dia semakin ngamuk, bisa dijamin itu memang benar-benar setan. Pastikan orang yang menyiram adalah orang yang punya kemampuan lari cepat. Nah, sementara itu menurut ilmu kebatinan, metode pengusiran setan itu beragam, bermacam-macam, tergantung kebudayaan dan suku-suku setempatnya. Nah, menurut ilmu kebatinan atau terminologi perdukunan, ada solusi-solusi yang ditawarkan berakar dari kebiasaan-kebiasaan dan budaya-budaya yang berkembang, baik dari suku-suku atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat gitu ya. Yang pertama itu dengan cara memanggil dukun atau orang yang punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan setan atau roh jahat atau jin atau apapun yang menguasai orang ini. Biasanya dukun atau paranormal ini akan berdialog dengan roh yang menguasai tubuh seseorang. Kemudian ada tanya jawab. Lalu pada puncaknya roh yang menguasai orang itu akan meminta ini itu sebagai syarat agar ia mau melepaskan dan membebaskan orang yang dikuasainya. Yang kedua, orang biasanya akan memberi sesajen atau makanan-makanan atau apapun yang diminta oleh roh-roh gaib ini agar di kemudian hari hidup mereka tuh didamaikan dan roh-roh itu tidak lagi mengganggu kehidupan mereka. Solusi yang ketiga menurut ilmu kebatinan adalah dengan mengenakan jimat, bisa gelang, bisa kalung yang sudah diisi atau sudah didoakan, yang akan nantinya menjadi penangkal bagi setan-setan atau bagi roh-roh jahat yang mengganggu kehidupan mereka. Dari pengalaman kami melayani orang yang kesurupan, kerasukan setan, biasanya sebelum orang memanggil kami, biasanya mereka akan terlebih dahulu memanggil dukun-dukun atau paranormal. Karena kami terbiasa ketika datang ke rumah orang itu, pasti di tangan atau di kaki orang itu sudah ada gelang. Katanya ini jimat untuk menangkal setannya masuk. Faktanya ketika kami datang, orang ini masih kesurupan atau orang ini masih kerasukan. Atau biasanya ada botol-botol berisi air yang katanya sudah didoakan atau dimantrai atau dijampi-jampi. Sehingga kalau diminum setannya nggak bisa masuk lagi. Faktanya tetap kok masuk lagi setannya. Sampai ketika kami datang, kami menyadari satu hal, bahwa apa sih yang berkuasa mengusir setan kalau bukan Tuhan? Siapa sih yang berkuasa yang membuat setan takut kalau bukan Yesus yang tinggal dalam hidup seseorang? Nah, sekarang kita membahas metode pengusiran setan menurut firman Tuhan ya. Jadi kuasa untuk mengusir setan bagi orang-orang percaya itu ditekankan di dalam kitab suci kita tuh sebanyak 2 kali. Pertama, yaitu ketika Yesus memilih murid-muridnya. Itu ada di dalam ayat firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 13-15. Demikian firman Tuhan. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi itu yang pertama. Jadi hal perihal mengusir setan itu ternyata penting. Karena kalau nggak penting, maka Tuhan Yesus tidak akan memberikan kuasa untuk mengusir setan. Di dalam setiap pelayanan penginjilan, Tuhan memperlengkapi murid-muridnya untuk mengusir setan. Itu yang pertama. Karena pasca kebangkitan, Yesus berkata bahwa orang-orang percaya itu memiliki tanda. Yaitu di dalam Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-17.
tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka dan seterusnya. Jadi poinnya ketika memanggil murid-muridnya, Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa untuk mengusir setan. Kemudian bagi orang yang percaya, Yesus berkata bahwa tanda-tanda orang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Jadi sekali lagi, kemampuan atau otoritas atau kuasa untuk mengusir setan itu ternyata tidak hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Saudara harus mempercayai hal ini, bahwa kemampuan untuk mengusir setan itu ada bagi setiap orang percaya. Bahkan itu menjadi tanda orang yang percaya. Kenapa? Karena di dalam diri orang percaya menetap Roh Allah yang berkuasa. Roh Allah inilah yang menjadi alasan dan yang menjadi kekuatan untuk kita bisa mengusir setan. Tetapi harus diingat, di dalam namaku, kata Yesus, di dalam nama Yesus. Jadi poin yang pertama, saudara diberikan kuasa oleh Tuhan, tetapi saudara harus mengusir setan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Namun yang kedua, Alkitab juga mencatat ada sebuah kejadian di dalam Kisah Rasul yang menggambarkan bagaimana ada orang-orang yang mengusir setan di dalam nama Yesus, tapi setannya tidak pergi. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Jadi saudara lihat di sini bukan? Walaupun mereka menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, tetapi setan tidak takut kepada mereka, setan tidak taat kepada mereka, malah setan berbalik menyerang dan menggagahi mereka sampai mereka luka-luka dan lari ketakutan. Karena sekali lagi, nama Yesus saja tidak cukup. Karena kuasa yang sejati itu adalah berasal dari relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Kuasa itu dari dalam, bukan dari mulut kita semata. Bukan dari nama itu saja. Karena iblis itu menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu?" Jadi iblis itu atau setan itu melihat tidak ada Tuhan dalam hidup mereka. Tidak ada Kristus yang tinggal dalam diri mereka, sehingga ia tidak punya alasan untuk takut. Ia serang balik loh, counter attack, sehingga mereka menjadi menderita dan luka-luka, dipermalukan. Kalau ada orang kesurupan dan saudara ingin mengusir setan, pastikan bahwa saudara berdamai dulu dengan Tuhan, dan pastikan bahwa saudara memiliki iman. Karena sekali lagi, menyebut nama Tuhan Yesus pun harus dengan iman, harus dengan ketegasan, harus dengan otoritas, dan harus berakar dari relationship saudara dengan Tuhan. Nah, sebagai informasi, latar belakang pelayanan kami ini adalah pelayanan Gospel Overseas Studio, di mana ini adalah pelayanan penginjilan melalui media, melalui telepon, kemudian melalui kunjungan, baik orang-orang yang sakit di rumah sakit, kunjungan orang yang sakit di rumah, kunjungan orang yang mengalami kesurupan. Sehingga kita pada waktu itu ada memiliki beberapa tim. Jadi kalau misalnya ada orang yang menelpon membutuhkan pertolongan, misalnya ada orang kesurupan atau ada orang sakit, maka kita akan membagi tugas. Ada yang ke tempat A, ada yang ke tempat B, ada yang ke tempat C. Pada suatu kali saya ditugaskan untuk melayani orang kesurupan di sebuah tempat, dan pada waktu itu saya berangkat ke sana bersama seorang teman yang adalah anak praktek dari sekolah teologia. Jadi bisa dibilang anak praktek ini belum punya pengalaman seperti saya. Tetapi pengalaman saya mendoakan orang kesurupan pun tidak sebanyak teman-teman saya yang lain yang lebih khusus melayani di situ. Karena pada waktu itu saya lebih banyak melayani memberitakan firman lewat radio. Tetapi karena waktu itu pelayan-pelayan Tuhan yang lain pada sibuk, jadi saya yang ditugaskan. Saat dalam perjalanan saya berdoa, saya mempersiapkan hati saya percaya apa yang dikatakan di kitab suci, bahwa tanda-tanda ini akan menyertai saya, bahwa saya bisa berkuasa mengusir setan di dalam nama Yesus. Pada saat kita dihubungi melalui telepon,
orang yang di rumah tadi berkata bahwa yang kesurupan ini mengamuk, meronta-ronta nggak jelas. Itu dari siang, dari sejak dia dari sekolah dia kesurupan. Kemudian sampai pulang ke rumah dia tetap kesurupan. Nah, ketika di perjalanan, saya meyakini satu hal, bahwa bukan cuma tanda-tanda orang percaya menyertai saya, bahwa saya punya kuasa mengusir setan dalam nama Yesus. Saya juga meyakini satu hal, bahwa setan ini pasti takluk dengan apa yang saya perintahkan. Oleh sebab itu saya berkata, di mana saya menjejakkan kaki saya, di situ kerajaan Allah ada. Nah, ketika saya menjajakan kaki saya ke rumah itu, seketika itu juga orang itu diam. Saya tidak berdusta ini ya. Ketika saya menjajakan kaki saya ke rumah orang itu, yang kesurupan itu mendadak langsung tenang. Dia tidak berani meronta-ronta lagi. Setiap kali saya menatap matanya yang liar itu, dia tidak berani menatap mata saya. Dia tutup matanya. Saya melihat di sekitar itu ada botol, kayaknya ada bekas dukun yang baru datang. Kemudian di kaki anak ini ada tali yang diikatkan. Di tangannya juga ada gelang yang diikatkan. Kemudian saya mendoakan dia. Ketika saya selesai mendoakan dia, roh itu terlepas. Tapi beberapa menit kemudian, dia kambuh lagi. Saya bingung kenapa dia kambuh lagi ya. Lalu saya suruh lagi, diperiksa lagi tubuhnya. Ternyata masih ada satu ketinggalan. Di pinggangnya masih ada satu tali ikatan yang mengikat, dan saya minta itu diputus lagi. Dan kemudian saya menuntun dia lagi berdoa, dan kali ini dia lepas sama sekali. Karena saya takut ada roh itu kembali lagi, maka saya menuntun orang ini, saya bilang sama dia, kamu harus menerima Yesus dalam hidupmu, kamu harus lahir baru, dan kamu harus rajin untuk beribadah, supaya hidupmu diperlengkapi dengan kebenaran firman. Nah, dari pengalaman kami dalam melayani orang-orang kerasukan atau pengusiran setan, biasanya kan mengusir setan itu ada yang lama, ada yang sebentar ya. Mungkin metode ini yang akan saya sampaikan ini sangat berguna bagi teman-teman. Khususnya ketika saudara melayani orang yang kesurupan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama itu jelas, saudara harus meminta ampun dulu sama Tuhan. Kalau misalnya ada dosa, ada pelanggaran, akui semua itu di hadapan Tuhan dan berdamai sama Tuhan. Minta ampun. Biasanya kalau pengusiran setan itu seringkali kalau ibadah-ibadah umum itu ya, orang biasanya suka sambil menyanyikan pujian. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah, ku menang bersama Yesus Tuhan. Biasa lagu itu seringkali digunakan. Biasanya akan ada orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, iblis keluar dan lain sebagainya. Tetapi biasanya pengusiran setan yang seperti ini tuh lama. Karena dulu kita punya pengalaman ya, mengusir setan di seseorang gadis, seorang perempuan, itu membutuhkan waktu bisa 3-4 jam. Kan aneh ya, mana fenomenanya seperti yang pernah saya ceritakan dulu, itu ada petir, kemudian ada pemadaman lampu, dan suasananya sangat mencekam pada waktu itu. Tetapi akhirnya memang perempuan ini dilepaskan. Saya mau sampaikan sebuah metode yang diajarkan oleh pemimpin rohani kami dulu, Bapak rohani kami, Pendeta Berti Torre. Pada waktu itu mengajarkan kita, kalau ada orang kesurupan, jangan layani roh jahatnya. Karena ada beberapa roh jahat tuh yang ngeyel. Dia membuat penolakan atau dia menutup telinganya, kemudian dia sambil berteriak-teriak. Dalam keadaan seperti ini apa yang harus kita lakukan? Yang pertama-tama kita harus lakukan, dekati dia. Kalau dia perempuan, minta ada seorang perempuan lain yang memegang dia, kemudian bisikkan di telinganya. Panggil roh orang itu. Karena pada waktu itu, keberadaan rohnya dia itu sedang dikuasai oleh si jahat. Atau bisa dikatakan roh jahat itu sedang mencengkram rohnya ini. Sehingga cara yang paling efektif dari pengalaman kami adalah dengan memanggil roh orang ini. Yang pertama-tama adalah kita harus tahu namanya. Misalnya namanya itu Abel. Kita panggil dalam nama Yesus, aku memanggil roh Abel. Kita panggil saja namanya dia. Dalam nama Yesus, aku memanggil rohnya Abel. Biasanya orangnya akan merespon. Lalu ketika ia merespon, saudara tuntun dia. Ikuti saya, bilang, Tuhan Yesus, tolong saya. Biasanya dari pengalaman kita, kurang dari 5 menit itu orang sudah dilepaskan oleh iblis. Maka sekali lagi, tuntun orang ini, panggil namanya, panggil rohnya, lalu tuntun dia meminta pertolongan Tuhan. Biasanya dengan kalimat ini, Tuhan Yesus, tolong saya. Dari pengalaman saya bertahun-tahun melayani pengusiran setan, ini cara paling efektif. Biasanya kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit, setan itu langsung pergi. Tetapi sekali lagi, harus ada follow up. Selanjutnya, orang yang kesurupan ini, yang setelah dia dilepaskan, saudara harus melayani dia dengan baik. Tuntun dia menerima Yesus, kemudian layani dia sekali lagi pelayanan pelepasan secara khusus, memutuskan setiap ikatan-ikatan kuasa kegelapan, memutuskan setiap kutuk-kutuk dalam kehidupannya, kemudian menuntun ia menerima Yesus dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Baru setelah itu,
ingatkan sekali lagi agar ia rajin-rajin beribadah, agar diajar kebenaran, agar diisi oleh firman, agar tidak kosong hati dan pikirannya, supaya di kemudian hari setan itu tidak kembali dan menguasai hidupnya. Sekali lagi, setan bisa membuat orang kesurupan adalah ketika rumah saudara itu kosong atau hidup saudara itu kosong, tidak ada penghuninya, tidak ada Kristus yang tinggal di dalamnya. Kita udah sampai pada kesimpulan, dan dari dua bagian pembahasan kita mengenai kesurupan ini, apa yang saudara dapatkan? Kita bisa menemukan satu poin yang paling utama, bahwa kesurupan yang paling berbahaya itu adalah ketika hati kita melekat kepada dosa, sehingga kita ingin selalu memuaskan apa yang menjadi keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup kita. Jadi yang paling penting adalah saudara memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara menata kehidupan saudara untuk selalu melekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara mencintai firman dan memenuhi hati dan pikiran saudara dengan kebenaran. Dan saya percaya saudara diberkati lewat sharing firman kita di kesempatan hari ini. Saya berdoa supaya saudara semakin lebih dalam lagi memahami kebenaran yang boleh memerdekakan kehidupan kita. Tetap ikuti program ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Juga nyalakan notifikasi untuk mendapatkan info-info yang terbaru dari konten channel Simply Truth ID. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom.